Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, lu lihat kenapa ada dua sepatu ini di atas ini, ya nggak? Kalau lo coba relate dengan judul mungkin agak-agak nggak nyambung, ya nggak? Tapi oke, tenang guys, sabar. Jadi sepatu yang akan gue unboxing dan first impression kali ini adalah sepatu yang juga gua sempet intip-intip, ya nggak? Gue belum lihat sih, karena belum gua unboxing, ya nggak? Itu ada lidah. Nah, sebenarnya nggak afdol, ya nggak, kalau gua nggak taruh Tiempo Premier mungkin di sini, ya nggak? Jadi maksudnya biar nggak cuma Adidas doang gitu loh, ya nggak? Nanti dikiranya pro Adidas lagi gitu, padahal mah nggak juga, ya nggak? Nah, apa sih yang ada di benak kalian kalau kalian ngelihat sepatu yang ada lidah? Kalau gua nih identik dengan klasik, ya enggak? Karena sepatu ini sejatinya aslinya, ya, sepatu ini sendiri adalah keluaran 2002, ya kan, Mania. Tapi ini remake-nya. Kalau Gloro, ya ini sebenarnya ingin coba menjadi Copa lah dulunya gitu ya. Sebelum sekarang jadi Copa gitu ya, si Gloro ini. Jadi dia coba pakai model-model klasik, walaupun si Gloro ini ya cuman keluar seri 15 doang yang pakai lidah. 16-nya nggak pakai lidah, 17 dia udah jadi Copa dan Gloronya menjadi mid grade gitu ya. Nah, karena lidah identik dengan klasik, ya kan, identik dengan kulit, walaupun ini nggak kulit, remake yang ini nggak kulit, tapi tetap aja selalu menarik, ya nggak, melihat sepatu berlidah gitu ya. Gua sendiri pribadi nggak terlalu suka sama lidah. Gua sempet suka sepatu lidah itu ya Predator Accelerator. Gua masih memimpikan untuk punya yang remake yang putih gitu loh, yang David Beckham yang putih. Cuman ya who knows lah ya, kapan dapat harga yang kayak gini yang miring-miring, ya kan. Oke. Gua singkirin aja ya. Ini cuman sebagai intro aja nih di sepatu yang akan gue unboxing kali ini, ya nggak. Jadi lidah identik dengan klasik. Nanti kita lihat, ya nggak, modelnya ini gimana sih kira-kira gitu, ya nggak. Mencerminkan klasik atau lidahnya ini sebagai apa ya gitu kan. Oke, gue keluarin aja ya si boxnya ya. Jadi ini adalah boxnya yang belum dibuka ya, tapi si isolasinya udah gue buka semua tadi supaya ya nggak ribet gitu ya. Ini masih segel guys, belum gue buka, belum gue intip sama sekali isinya. Nah, oke, jadi ceritanya gini nih guys. Gue tuh pada suatu malam ya, mungkin 3 harian lalu deh ya, dari gue rekam video ini. Gue rekam video ini Jumat malam, tanggal berapa ini ya? 18 ya? Atau 19 ya? Gila, gue nggak ingat tanggal. Oke, anyway, gue ngerekam ini Jumat malam, ya kan. Beberapa hari yang lalu ketika gue lagi asik, biasa lah kalau sudah selesai kegiatan kerja gitu kan, biasanya gue kayak ngeliatin story, ngeliatin post-post yang menarik buat gue jadiin instastory, ya kan, di akun Golden Boots. Gue lagi ngeliatin instastory-nya Lokal Junior gitu, dan di instastory-nya itu menampilkan di postnya ya, di instastory-nya menampilkan salah satu selebritis Indonesia yang sedang pakai sepatu yang akan gue unboxing kali ini. Dan gue penasaran gitu kan, gue langsung buka IG-nya si artis, si selebritis tersebut gitu. Terus gue buka si empunya sepatu ini gitu ya. Gue lagi asik, gue scrolling gitu ya kan, tiba-tiba masuk notification, ya kan, follow you gitu. Gue bilang follow, gue klik, gue follow back, ya kan. Gue memang udah lama subscribe akunnya Mas, ya kan. Gue belum sebut nama dulu lah ya, walaupun ya lu mungkin sudah tahu karena dari judul, ya kan. Cuman gue kan mau buat agak-agak misterius gitu, ya nggak. Terus gue udah lama, tapi gue nggak pakai akun Golden Boots. Gue subscribe-nya pakai akun pribadi gue, akun yang nama gue lah gitu ya. Gue subscribe gitu. Terus ya tiba-tiba follow, terus langsung ngirim pesan gitu, mau cobain juga nggak mas gitu. Gue langsung kaget gitu ya nggak. Ya udah, seterusnya ya begitulah ceritanya, sehingga terjadilah percakapan itu, dan tiba-tiba sepatu ini sampai di rumah gue. Cukup cepet sih pengirimannya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya nggak, sebelum gue sebutin ya, lu udah tau lah ya, Mas Eris ya, yang mempunyai brand sendiri, ya kan, West
7 ya. Nih. Tadadading. Ini dia boxnya guys. Boxnya cukup utuh ya di pengirimannya, cukup baik pengirimannya, jasa pengirimannya. Jadi gue sebenarnya sih ya nggak begitu ini ya. Merek ini terus terang gue baru sekali dengar ketika gue lagi balik ke Lampung. Gue ngobrol dengan adminnya Lokal Junior waktu itu. Ceritalah tentang si West 7 ini ya, nggak, produknya dari Mas Eris. Jadi ya first impression gue waktu itu ya biasa aja gitu loh, karena gue ngelihatnya ya di YouTube gitu kan. Nah ini saatnya gue melihat aslinya gitu guys, dan gue udah bilang sebelumnya, gue udah minta maaf nih sama Mas Eris gitu, karena gue sebisa mungkin akan selalu berusaha mengemukakan pendapat gue ya nggak. Jadi kayak ya udah, kalau menurut gua nggak baik, nggak bagus, nggak oke, ya berarti mungkin bisa jadi improvement gitu ya. Mudah-mudahan nggak baper ya Mas ya. Jadi gua ngambil size 43, walaupun di size chartnya 43 ini sentimeternya lebih besar ya daripada yang gua ya. Gua tuh kalau nggak salah 28 di 42 gitu. Cuman berkaca dari selebritis Bang Augie yang pakai size 43 dan dia pakai Mizuno 43, cocok pakai ini 43. Oh ya udah, gue mungkin juga cocok karena gue Mizuno, gue pakai 28 dan oke di gue. Ya di sini di boxnya tertulis West 7 Football Alpha Evo 2 FG. Berarti ini adalah yang kedua ya. Berarti ada improvement nih harusnya dari yang pertama ya nggak? Gue sih udah dapet kisi-kisi mengenai berat sepatu ini, which is gue agak kaget gitu ya. Nanti kita cobain, rasain sendirilah, kita pegang-pegangnya nggak. Jadi ini adalah warna white red yang menurut Mas Eris harusnya dikeluarin waktu 17 Agustus ya kalau nggak salah ya Mas ya. Jadi molor karena ya lu tau lah situasi dunia sedang sangat tidak menentu gitu kan. Oke, langsung aja gue buka ya guys. Gue deg-degan ya sebenarnya ngeliat sepatu ini. Oke, tedededeng ya. Wow, oke, rapi, plastiknya rapi, pembungkusnya. Gue akan keluarkan. Ada aroma kayak bau baru, bau lem gitu ya. Bau lemnya sepatu cukup kenceng. Oke, kertas pembungkus dan sepatu, nggak ada yang lain. That's it. Terus ini juga di kotaknya ada segelnya guys. Sebenarnya ada segel dari West 7 Sportnya. Dan ini adalah logonya West 7 Sport. Oke. Nanti kita coba bedah ya nggak masalah logo. Oke, gua ambil sepatunya. Tadadadeng. Ini dia guys, sepatunya. Gue lupa ngeluarin Tony Cross gua. Jadi ada sejarah sedikit lah ya dengan si 11 Pro Tony Cross. Oke. Sabar ya, gue lagi mencoba mendalami sepatu ini dulu. Oke, gue taruh begini deh. Oke guys, first impression gue untuk sepatunya ya. Ini ada QC kali ya, nomor di sini untuk QC ya, bahwa ini benar size 43. Sepatunya memang ringan guys, memang ringan, betul memang ringan, dan ini bahannya kulit ya. Calf leather mungkin ya Mas ya, lupa gue kemarin. Jadi ya ini dikasih ininya, ini bahan kulit ya guys. Jadi kenapa gue tadi sempet nyinggung Tony Cross ya kan 11 Pro. Jadi karena kalau nggak salah yang gue tangkap adalah bahwa ini sebenarnya terinspirasi lah ya. Si stitching bagian depan ini terinspirasi dari 11 Pro. Dan kenapa sepatu ini bisa ringan? Ini ringan loh guys, ringan banget. Nanti gue timbang lah, nanti gue akan tampilin ya beratnya berapa ya. Kalau nggak salah sih di bawah 200 gram ya, which is luar biasa ya. Tapi ternyata karena ini adalah gabungan guys dari sintetik dan juga leather. Nah, si leathernya ini sendiri, kita ke bagian uppernya dulu ya sebelum kita bahas yang lain-lain ya. Bagian uppernya dulu ya. Kalau gue oke ya, gue first impression secara keseluruhan dulu lah ya sepatu ini ya. Menurut gue sih secara sepatu masih kelihatan banget ya, desainnya sederhana banget gitu ya. Mungkin ini idenya dari Mas Eris sendiri gitu ya kan, untuk mendesain bentuk sepatu seperti ini gitu. Terus bagian ya, kalau kita coba gua ambil si siapa ya, Copa apa Predator deh ya kan, bagian ininya juga masih simple khas sepatu
sepatu desain sendiri lah gitu ya. Walaupun gue cukup suka dengan bentuk stitchingnya ya, cukup familiar, dan ini bener yang dibilang oleh Mas Eris bahwa ini lebar banget ya kan. Si sepatu ini bentuk bener-bener kaki wide. Jadi gua rasa sih ini kalau gua pakai mungkin enak di gua ya. Gua mengingatkan gua sama sepatu futsal gua zaman dulu. Gua pernah beli Diadora ya. Oh, enak banget karena memang kaki gua kan lebar ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini kalau memang pas di kaki, ini sih gue udah ngebayangin makainya bakalan enak. Gue ngebayangin makainya bakalan enak karena memang ringan ya, dan ini bahannya leather. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi impresi gue secara keseluruhan ngeliat sepatu ini ya, desainnya masih khas banget, desain personal lah gitu ya. Personal itu maksudnya gini, koreksi gue ya Mas Eris ya, masih berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi masih idealis lah gitu ya, kita menempatkan desain itu masih idealis. Dan yang gue salut dari Mas Eris adalah keberanian beliau ini untuk memproduksi brand sendiri. Luar biasa Mas, benar. Jadi gini ya, nanti jadi panjang deh. Nanti aja deh kalau ada kesempatan gue akan ngebahas lebih dalam tentang ini gitu ya. Bukan tentang, jadi tentang kenapa menurut gue brand lokal itu bakalan ada aja segmennya di Indonesia. Nanti gue akan bahas sih suatu saat nantilah mungkin ya, kalau gue ada cukup bahan gitu ya. Tapi salut gue akan keberanian Mas Eris. Dan ternyata ini nggak lidah-lidah banget ya. Gue pikir ini tadinya bisa ditekuk, ternyata enggak. Cuma oke, kita ke masa uppernya dulu ya. Jadi menurut gue lidah sepatunya ini tadinya gue pikir kayak bakalan bisa nekuk, karena kalau yang gue lihat pas dipakai Bang Augie, pas dipakai sama Caca ya, manggilnya apa ya, Neng? Caca ya. itu kayak gitu kayak nekuk. Berarti masukan pertama gue adalah lu bikin ini agak kepanjangan Mas, menurut gue ya, karena pasnya nih kalau kayak kita lihat Toni Kroos juga lidahnya begini, terpisah dan begini gitu, tapi dia ketika dipakai nggak sampai gini gitu ya, ngerti kan maksud gua kan? Jadi ini agak kepanjangan menurut gua, which is tapi yang gue lihat embossan di sini tuh cukup menarik ya, cukup bagus gitu. Nah terus ke bagian upper nih, bagian upper sendiri ya, gua sebenarnya melihat agak ketidak konsistenannya di antara kiri dan kanan ya, atau mungkin karena yang ini kegempet gitu ya. Baiknya Mas, saran gue lu cari koran bekas atau apalah gitu ya, buat lu sumpel selama pengiriman aja gitu loh. Jadi ketika si sepatu ini sampai nih di gua, bentuknya, shape-nya ini tuh perfect banget ya kan. Kalau lu lihat di layar itu perfect gitu loh, bulat gitu loh. Kalau yang ini juga kayak gitu ya kan. Ini untuk gua ngebalikin shape-nya gua perlu nggak bisa pakai koran lagi nih. Biasanya gua harus pakai sendok sepatu itu ya nggak, supaya dia shape-nya perfect, balik lagi kayak gini gitu ya. Jadi saran gue itu Mas. Terus uppernya gue udah kebayang ini lembut, dan yang di bagian ini kalau nggak salah ini start dari sini sampai keliling belakang sintetik ya Mas ya. Ini oke lah ya, nggak banyak komen juga gue bisa komenin di sini. Cuman kalau yang gue lihat ya, bentuk logo lu, ternyata logonya ini adalah huruf W dan segitiga ke atas. Memang desain yang baik itu kayak filosofi ya kan, filosofi. Mungkin segitiga ke atas itu menunjukkan bahwa ya harapan dari Mas Eris untuk sepatu ini adalah atas gitu ya, naik gitu ya kan. Mungkin ya, gue nggak tahu juga, correct me if I'm wrong Mas. Terus ya W ini dari namanya Mas Eris juga kan, gue lihat di nama lengkapnya gitu kan. Tapi menurut gue kalau lu udah mulai mau lebih komersil nih Mas ya, lu boleh men-simplify logonya gitu kan. Jadi kayak nggak yang terlalu ribet gitu ya, nggak yang terlalu, ya boleh sih dibikin klasik gitu ya, tapi temanya jadi klasik gitu ya kan. Terus kalau lu mau agak modern ya mungkin ya oke, mungkin bukan ranah gue juga ya komentarin logo. Oke, balik lagi ke sepatu. Jadi perpaduan warnanya merah putihnya ini udah sangat baik ya, karena memang temanya adalah 17-an, dan penggunaan outsole merah juga ya cukup menarik gitu ya. Gua ke insole-nya malu-malu mau dicopot guys. Jadi sebenarnya kayaknya nggak terlalu bisa dicopot banget. Insole-nya ya sederhana ya, sederhana banget masih. Jadi ini ada bacaan West. Ini memang dibuat agak-agak nih keset gitu ya mungkin ya, supaya ketika lu pakai kaki lu nggak terlalu banyak ini di dalam gitu, dan bahannya agak tipis guys. Mungkin ini juga salah satu faktor yang menyebabkan sepatu ini ringan ya. Secara overall ya
Gue belum paham banget juga ya. Setelah gue lihat begini, gue belum paham banget juga filosofinya apa sih untuk sepatu ini, selain inspirasinya mungkin tadi dari 11 Pro untuk stitchingannya. Dan penempatan sepatu ini di range apa gitu. Kalau gue lihat sih kaki lebar, terus kulit mungkin gelandang gitu ya, atau bag gitu ya penempatannya ya. Terus kita ke bagian outsole ya. Outsole-nya oke. Nah gini ya, yang gue udah mulai suka ya. Jadi waktu gue nge-review Volos ya, terus terang Volos itu outsole-nya masih menurut gue masih agak cukup tinggi ya. Jadi lo akan ngerasain ya, gue udah review gue kan untuk Volos kan, gue ngerasain memang ankle gue waktu itu lagi nggak optimal gitu, dan gue pakai sepatu itu sakit gitu loh. Nah gue bisa ngebayangin pakai outsole-nya yang dipakai di sepatunya Alpha Evo ini, gue bisa ngebayangin ini sedikit lebih nyaman ya, karena dia bentuknya juga outsole-nya tipenya bukan yang tinggi gitu ya, yang sedang-sedang aja. Terus bentuknya juga dia kayak conical ya, kalau gini mungkin namanya conical ya, conical stud gitu ya. Jadi di bagian atas dia ada 7, di bagian bawahnya ada 4 gitu ya. Cukup standar dari sisi sole plate-nya, bentuk studnya juga ya ini sih biasanya yang begini, biasanya ya pengalaman gue adalah untuk lapangan keras ya, hard ground gitu ya. Mudah-mudahan kalau dipakai di firm oke. Nah tapi kalau kita udah lihat kalau lu ngikutin Celebrities FC ya, lu subscribe channelnya Celebrities FC dan lu subscribe channelnya Bang Augie gitu ya, lu udah lihat dipakai di lapangan sintetik, dan menurut yang gue denger sangat suka gitu, bahkan sepatu ini udah dipakai lagi gitu, saking sukanya gitu ya. Berarti memang ini cocok untuk rumput sintetik. Oke sih, mungkin segitu aja impresi gue dari sepatu ini. Gue belum bisa komentar banyak tentang rasanya gimana, tapi impresi gue adalah ketika gue lihat ya desainnya masih idealis gitu ya, masih idealis banget. Yang kedua adalah yang gue komentarin mungkin dari sisi mungkin lebih baik kalau lu ganjel mas, supaya ini nggak berubah shape-nya. Terus menurut gua pribadi nih ya, beneran pribadi nih ya, sepatu lo udah cukup bisa dipakai buat ya bisa dikomersilin lah. Cuman kalau gua sih gua akan mensimplify lagi lah logonya gitu ya. Terus nah yang gue komentarin banget tadi bagian lidah ya, karena menurut gua beberapa kali, makanya gua tadi intronya gue pakai sepatu itu karena gue lihat di beberapa di Instagramnya Caca dan Instagramnya yang Mas storyin si Bang Augie itu kayak ngelipat gini ya kan. Berarti ya mungkin agak ketinggian, dan juga gue lihat kalau nggak salah agak-agak ke samping gitu ya, kelepas gitu ya. Karena apalagi gue baru sadar nih, biasanya kan sepatu itu lo akan letakin kayak di tengah pengikat gini ya. Itu kan supaya ini nggak lari-lari gitu kan. Mungkin next improvementnya lo bisa pasang mas di sini mas. Jadi kayak ya supaya talinya itu masuk gitu ya ke bagian lidah juga, supaya lidahnya nggak terlalu bebas bergerak juga gitu. Dan ya itu tadi ya, mungkin ini agak kepanjangan. Gue nggak tahu ya ketika dipakai mengganggu nggak sih sebenarnya ini kalau ini kepanjangan gitu ya kan. Terus kalau dari sisi ringan, bobotnya juga tadi udah gue tampilin beratnya berapa ya, dan cukup ringan. Ini untuk sepatu yang kalau gue sih akan mengkategorikan sepatu ini range-nya adalah di sepatu gelandang ya, atau bag gitu ya. Dan penggunaan outsole-nya juga menurut gue ini lapangan hard ground, tapi nggak menutup kemungkinan dipakai di lapangan lain juga ya. Cuman ya lu lebih harus berhati-hati aja, karena ya penentuan outsole itu juga kan pasti ada dasarnya gitu kan, nggak cuman sekedar taruh outsole gitu ya. Oke guys, segitu aja dari gua untuk video gua kali ini. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh share ke teman-teman lu boleh like juga. Kalau lu belum subscribe channel gua, boleh juga di-subscribe guys, supaya lu bisa ngikutin perkembangan dan video-video selanjutnya yang akan gua post. Segitu aja dari gua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.